sampai sekian lamanya dia jadi patih di Majapahit. Kemudian banyak yang sangat tidak suka, termasuk anak buahnya sendiri dari pasukan Dharma Putra sendiri. Nah, Dharma Putra ini kalau sekarang kan pasukan elit Kopassusnya Majapahit. Nah, Kopassusnya Majapahit, pasukan Dharma Putra itu yang paling ganas, paling hebat untuk pemberontakan waktu itu. Pemberontakannya Rakuti. Nah, pemberontakan Rakuti waktu itu sampai sang raja sendiri mengungsi ke Desa Dander. Desa Dander itu letaknya kalau sekarang Jombang. Nah, Desa Dander Jombang. Terus Raja Majapahit mengungsi. Sampai mengungsi seluruh keluarganya mengungsi. Sama Gajah Mada diungsikan semua. Sampai hebatnya perang pemberontakan Rakuti waktu itu. Dibantu sama Rasmi. Nah, Rasmi juga sahabatnya dari kampung gitu. Niatnya berontak waktu itu Rakuti itu ingin menjadi raja. Nah, maksud paling pertama waktu itu mau memberontak, mau cuma ingin menjatuhkan Halayudha saja. Tapi berhubung Halayudha tadi sudah takluk, sudah dibunuh. Nah, terbunuh Halayudha sampai terbunuh. Pemberontakan Rakuti itu terbunuh, dicincang-cincang, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sekar Media. Ya. Untuk melanjutkan cerita yang kemarin, Pak Imam. Iya, monggo. Gimana kelanjutannya setelah kematiannya Mahapati Nambi di Lamajang? Sebelumnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan semuanya untuk penggemar YouTube dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Setelah pemberontakan Nambi di Lamajang dan gugurnya Patih Nambi, dan kerajaan makin kisruh. Makin kisruhnya karena saling tidak kepercayaan sama prajurit, dan prajurit terpecah. Prajurit Majapahit terpecah, Mas. Terpecahnya prajurit karena yang menjadi patih waktu itu sang Halayudha. Halayudha sendiri. Jadi prajurit yang lain tidak begitu diperhatikan. Nah, yang jadi anak emas dari Halayudha sendiri adalah pasukannya Halayudha sendiri, yang namanya pasukan Dharma Putra tadi. Toh akhirnya pasukan Dharma Putra ini juga kurang setia juga dengan Ramapati. Akhirnya juga membelot juga. Mulai penyerangan di Lamajang itu, setelah itu sudah banyak yang membelot. Karena sang raja sendiri tidak punya wibawaan, karena ibarat kapal waktu itu yang mengemudikan sang raja adalah sang Ramapati sendiri, sang Halayudha sendiri. Nah itu, apa kemauannya Halayudha itu ya tetap disetujui sama raja. Kan dia sudah sebelum jadi patih, waktu masih ada Patih Nambi pun dia udah dekat dengan Raja Prabu Jayanegara, karena dia penasihat raja sejak dari kecil. Kan dekat, mulai dari kecilnya Jayanegara sampai dia jadi raja, bahkan sampai bisa mengadu domba teman-temannya, sampai
difitnah mau perang, padahal mereka itu nggak ada niatan untuk berontak, nggak ada. Sampai sekian lamanya dia jadi patih di Majapahit. Kemudian banyak yang sangat tidak suka, termasuk anak buahnya sendiri dari pasukan Dharma Putra sendiri. Nah, Dharma Putra ini kalau sekarang kan pasukan elit Kopassusnya Majapahit. Nah, Kopassusnya Majapahit, pasukan Dharma Putra. Itu yang paling ganas, paling hebat untuk pemberontakan waktu itu. Pemberontakannya Rakuti. Nah, pemberontakan Rakuti waktu itu sampai sang raja sendiri mengungsi ke Desa Dander. Desa Dander itu letaknya kalau sekarang Jombang. Nah, Desa Dander Jombang. Terus Raja Majapahit mengungsi. Sampai mengungsi seluruh keluarganya mengungsi. Sama Gajah Mada diungsikan semua. Sampai hebatnya perang pemberontakan Rakuti waktu itu. Dibantu sama Rasmi. Nah, Rasmi juga sahabatnya dari kampung gitu. Niatnya berontak waktu itu Rakuti itu ingin menjadi raja. Nah, maksud paling pertama waktu itu mau memberontak, mau cuma ingin menjatuhkan Halayuda saja. Tapi berhubung Halayuda tadi sudah takluk, sudah dibunuh. Nah, Halayuda sampai terbunuh. Pemberontakan Rakuti itu terbunuh, dicincang-cincang, Mas. Padahal dicincang-cincang. Mungkin kena karma ya. Kena karma dari teman-temannya kayak Ranggalawe, Lembu Sora, Patih Nambi sendiri. Jadi yang membunuh Halayuda Rakuti. Si Rakuti. Nah, Rakuti termasuk yang ya semua pasukan bentukannya seperti pasukan Dharma Putra ini. Karena yang berhubung yang memberontak tadi pasukan dari Dharma Putra, begitu hebatnya, yang lain nggak sanggup mengatasi. Pasukan terpecah jadi dua. Jadi ada pasukan yang masih memihak Rakuti, ada yang masih memihak dari sang raja, masih setia sama Majapahit. Ya. Akhirnya sang raja dibawa ke Dander, seluruh keluarganya dengan dikawal sama pasukan dari Bayangkari waktu itu, yang dipimpin Gajah Mada waktu itu belum jadi Panglima, Senopati belum, masih baru bekal Komandan Regu baru menjadi Komandan Peleton ya, atau itu. Akhirnya di tempat persembunyian di Desa Dander, raja ditinggalkan di situ, diamankan. Nah, kemudian ditinggallah ke ibu kota sama Gajah Mada. Kemudian ke ibu kota mengumpulkan mantan petinggi Majapahit yang pernah dipecat sama Halayuda. Nah, termasuk Empu Wahana itu dikumpulkan. Jadi sesepuh-sesepuhnya Majapahit waktu itu dikumpulkan, yang musyawarah gimana jalan keluarnya untuk membebaskan Majapahit ini dari cengkeraman Rakuti. Nah, itu. Jadi semua pimpinan prajurit, senopati ini dikumpulkan. Berapa pasukan yang masih setia sama Majapahit gitu. Yang masih setia sama sang raja. Ternyata masih banyak, lebih dari separuh. Sedangkan yang lain dengan Rakuti cuma karena takut sama Rakuti. Masih memihak Rakuti itu karena takut. Nggak setia, nggak setia. Takut. Karena takut. Dan dia juga sakti. Nah, akhirnya disusunlah dengan Gajah Mada waktu itu, termasuk Jabung Tarawes, terus Kalan Bang waktu itu, menunjuk kekuatan juga. Akhirnya nyerbu dadakan ke Majapahit. Sama dengan yang dilakukan waktu nyerbu pasukan gelang-gelang. Sebab dadakan malam hari dipimpin sama Gajah Mada sendiri. Yang pimpin Gajah Mada sendiri. Yang dibawahi Majapahit bukan pasukan Bayangkara,
umum lah, untuk umum, pasukan umum. Tapi Gajah Mada memimpin pasukan untuk penyerbuan ke ibu kota. Ayo diserbu Mas. Ibu kota diserbu, Majapahit diserbu sama Gajah Mada. Semua pasukannya Rakuti diringkus. Dan Rakuti pun terbunuh di depan kamarnya, di kamar sang raja, terbunuh, dan istrinya juga bunuh diri. Nah, bunuh diri karena mendengar kalau Rakuti terbunuh. Akhirnya istrinya bunuh diri, yang namanya Tangsu, itu bunuh diri di tilam raja. Nah, di tilam raja, di kamarnya sang raja, meninggal di situ, mati terbunuh di situ. Ya bunuh diri lah. Yang membunuh Rakuti sinten nih? Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Gajah Mada itu. Nah, akhirnya setelah semuanya dibersihkan, yang prajurit-prajuritnya yang setia sama Rakuti diringkus, ditangkapi semua. Akhirnya semua di Kedaton bersihkan. Ya, pembersihan lah, keamanan semua. Beberapa sudah aman, seluruhnya sudah aman, prajurit sudah kembali ke semula. Baru Gajah Mada menjemput sang raja. Menjemput sang raja. Sang raja mulai dari Dander dikawal sama pasukan Bayangkara sampai ke ibu kota, masuk ke Kedaton, Keraton Majapahit. Duduk lagi ke singgasananya dengan selamat seluruh keluarganya waktu itu. Nah, dan diberikanlah anugerah kepada sang raja waktu itu si Gajah Mada akhirnya menjadi pimpinan atau senopati. Senopati Majapahit, senopati utama waktu itu. Sebelum jadi Mahapati. Nah, akhirnya kesemuanya aman. Ini pun setelah kematiannya Halayuda, sang raja berhati-hati sekarang. Justru berhati-hati. Udah, karena yang di sisi kanan kirinya udah nggak ada yang bisik-bisikkan yang fitnah, yang ada domba, nggak ada. Nah, udah nggak ada. Tapi cuma tabiatnya yang masih belum sembuh. Yang suka main perempuan, menggodai istrinya bawahannya gitu ya. Termasuk istrinya Gajah Mada, istrinya Tabib Tanca gitu. Itu semuanya pasti dendam pasti. Nanti ketika yang berikutnya mungkin nanti ada nanti terbunuhnya sang raja di Majapahit sendiri. Karena Majapahit itu di bawah pimpinan Jayanegara itu selalu ada pemberontakan dan pemberontakan, tidak pernah selesainya. Terutama kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kan otomatis kan tidak begitu diperhatikan. Yang diperhatikan raja itu waktu itu cuma mementingkan dirinya sendiri. Itu Patih belum ada. Karena waktu itu Patih belum dipilih, waktu itu masih belum ada yang tepat lah. Nah itu hanya Patih sementara aja, pejabat. Jadi PJ itu dari dulu udah ada. Dari kerajaan sudah ada. Udah ada, pejabat sementara itu udah ada. Kalau sekarang kan kayak PJ. PJ. Selanjutnya setelah semuanya pemberontakan dari pemberontakan zaman Jayanegara, kan pemberontakan mulai dari Mahapati Nabi sampai pemberontakannya sang dari pasukan Dharmaputra sendiri yang memberontak, akhirnya dapat dipadamkan dan raja bisa pulang dengan selamat, seluruh keluarganya sama adik-adiknya. Itu punya adiknya perempuan, Mas. Itu nanti yang akhirnya setelah raja Jayanegara nanti yang perempuan itu salah satu jadi raja Majapahit.
Nanti akan berikutnya yang akan menurunkan ayam buruk gitu. Nah, Ada putra ayam buruk. ada ayam buruk gitu. Oke, sementara itu dulu, dan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada yang mau komen, silahkan komen di kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.